Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Firzi dari GIS 12 TPB. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari Quraisy surat Luqman ayat 13 sampai 14. Lafal bacaan Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 14. Mari kita dengarkan murotal bacaan Al-Quran surat Luqman ayat 13. قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah." Gotong royong mempersekutukan Allah yakni benar-benar kezaliman yang besar. Lalu bacaan Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi seperti ini. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada insan atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Asbabun nuzul Al-Quran surat Luqman ayat 13-14. Surat Luqman yakni surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat secara umum dikuasai ulama. Dinamakannya surat dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung banyak sekali wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun lantaran turunnya ayat 13-14, para mufasir beropini bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, kemudian ibunya menyampaikan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah hingga informasi kepadaku bahwa engkau telah condong atau kepada agama Muhammad. Demi Allah SWT, saya tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Saya tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad SAW dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Saat yakni anak lelaki yang paling dicintainya. Tetapi saat enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh, sehingga saat pun mengkhawatirkannya. Lalu saat tiba menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan perilaku ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Tafsir atau penjelasan Al-Quran surat Luqman ayat 13-14. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ihwal wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama yakni biar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindak syirik yakni untuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Rasulullah menjawab, maksudnya bukan gitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Gotong royong syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.